Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar? Ayus Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Yasmina Tania. Dan saya Breman Atenaya, inilah Ayus Pagi selengkapnya. Tingginya curah hujan memicu tanah longsor dan banjir hingga menghancurkan rumah warga di Kerinci, Jambi. Sejumlah ruas jalan pun lumpuh akibat tertimbun material longsor dan juga terendam banjir. Beginilah detik-detik tanah longsor yang menghantam satu rumah warga di Desa Sungai Dalam, Kecamatan Kayu Aro, Kerinci, Jambi. Seketika rumah tersebut hancur dan rata dengan tanah. Tak hanya itu, tingginya curah hujan di Kabupaten Kerinci juga memicu tanah longsor yang menimbun badan jalan nasional di Desa Siulak, Deras. Akibatnya, akses mobilitas warga terputus total karena timbunan material longsor setinggi sekitar 3 meter. Terkait hal tersebut, 4 unit alat berat milik Dinas PUPR Kabupaten Kerinci dikerahkan ke lokasi guna membersihkan material longsor, sehingga akses jalan kembali bisa dilalui oleh kendaraan. Beberapa titik yang tertutup oleh longsoran sudah kita buka, akses jalan sudah mulai terbuka, rumah-rumah yang terendam, perlahan air sudah mulai surut, pengungsian masyarakat pun sudah kita lokalisir, ada di beberapa lokasi, dapur-dapur umum pun sudah kita sebar, termasuk sekarang pendistribusian logistiknya. Meski demikian, arus lalu lintas masih diberlakukan sistem buka tutup dan petugas disiagakan di lokasi untuk mengatur arus lalu lintas. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Kerinci, hingga saat ini terdapat 75 desa yang terdampak banjir dan tersebar di 11 kecamatan di wilayah Kabupaten Kerinci. Dari Kabupaten Kerinci, Jambi, Kapiorgandi iNews melaporkan. Banjir melanda Pelalawan Riau, pemirsa. Akibatnya terjadi antrian mobil hingga 7 km. Antrean truk dan mobil terjebak banjir di lintas timur kilometer 76 Pelawalan Riau. Untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan, polisi mengalihkan arus lalu lintas via jalur lintas tengah. Sedangkan bus dan truk yang sudah terjebak di jalan lintas diberlakukan sistem buka tutup. Tadi hari ini kami nggak bisa lewat sini, itu ada adik pakai kereta tadi kan, udah masuk sini. Jadi ada bapak di sana tuh, oh gawat nih kalau kereta, soalnya di sana arusnya terus, memang iya pusing-pusing arusnya di sana. Selain melumpuhkan aktivitas jalan lintas timur, juga merendam ratusan rumah warga dan menyulitkan perekonomian warga yang harus beraktivitas di luar. Banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Kampar dan intensitas hujan yang masih tinggi di bagian barat Riau. Dari Pelawalan Riau, Yusuf Marpaung, iNews melaporkan. Andong wisata tertimpa pohon saat hujan deras disertai angin melanda kota Yogyakarta. Kanopi di kawasan stasiun Tugu Yogyakarta pun roboh dan menimpa sejumlah mobil. Di stasiun Tugu roboh, sangat berbahaya, roboh. Hujan deras disertai angin kencang melanda sebagian besar daerah istimewa Yogyakarta pada Kamis sore. Tampak dari video amatir warga, kanopi di area naik turun penumpang dan calon penumpang di kawasan depan stasiun Tugu Yogyakarta roboh hingga menimpa 5 mobil di bawahnya. Diduga derasnya hujan dan angin kencang ini menyebabkan tiang penyangga kanopi yang terbuat dari pipa besi bengkok hingga patah. Selain itu, sejumlah pohon yang berada di kawasan Gondomanan juga tumbang dan menimpa andong wisata. Akibatnya seekor kuda sempat tertimpa pohon, sementara itu kusir andong dievakuasi oleh warga dan dibawa ke klinik terdekat. Dari kota Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Hujan deras yang terjadi di Jakarta kemarin menyebabkan beberapa ruas jalan tergenang. Sejumlah ruas jalan tak bisa dilewati kendaraan akibat genangan air yang cukup tinggi. Banjir merendam ruas Kemang Utara 9 Mampang, Jakarta setinggi 50 cm usai hujan deras mengguyur ibu kota. Tak hanya merendam badan jalan, puluhan kios usaha warga yang berada di pinggir jalan pun tak luput dari terjangan air.
Selain itu, di ruas Kemang Raya Mampang, Jakarta, air setinggi 50 cm menggenang dan menutupi badan jalan hingga nyaris tak bisa dilintasi kendaraan. Genangan ini terjadi akibat hujan deras yang mengguyur kawasan Jakarta sejak siang. Tak sedikit kendaraan roda 2 yang nekat menerobos banjir, akhirnya mogok karena tingginya genangan. Sementara itu, air setinggi 30 hingga 40 cm menggenangi wilayah Dharma Wangsa, Jakarta. Genangan terjadi setelah hujan deras dan diperparah meluapnya aliran kali Dharma Wangsa yang tak mampu menampung curah hujan. Akibatnya kendaraan yang melintas harus ekstra hati-hati untuk mengantisipasi kendaraan mogok. Akibat banjir, lalu lintas di wilayah Jakarta mengalami kemacetan. Dari Jakarta, Deni Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Sementara itu, banjir lahar menerjang sejumlah daerah aliran sungai di Lumajang, Jawa Timur, usai puncak Gunung Semeru diguyur hujan. Banjir membawa endapan material vulkanik berupa pasir dan juga batu. Banjir lahar terjadi di aliran Sungai Besuksat, Desa Pasru Jambe, Lumajang, Jawa Timur, Kamis sore. Banjir membawa material vulkanik berupa pasir dan batu hingga meluap ke atas jembatan Limpas. Meski berbahaya, sejumlah pengguna jalan termasuk pejalan kaki dan roda 4 nekat memilih melewati derasnya banjir lahar daripada harus memutar dengan jarak yang lebih jauh. Banjir terjadi setelah kawasan puncak Gunung Semeru diguyur hujan deras. Dalam sepekan terakhir, banjir lahar telah terjadi lebih dari 2 kali. Selain melumpuhkan jalur alternatif penghubung antar kecamatan, banjir lahar juga membuat aktivitas penambangan pasir terhenti. Soalnya kalau putar kejauhan saya, mau ke Penanggal. Penanggal Candi Buro ya? Ya. Tadi dicek gimana hasilnya? Wah, airnya datang lagi, jadinya memutuskan putar balik. Ini dari gunung. Air hujan ini, dan dari gunung ya, tapi air hujan melumpur semua. Gunung Semeru masih berstatus level 3 atau siaga. Selain bahaya awan panas guguran, banjir lahar juga masih berpotensi terjadi ketika puncak Gunung Semeru diguyur hujan deras. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Diduga sopir mengantuk hingga hilang kendali, truk pengangkut air mineral terguling usai menabrak pembatas di ruas tol Padalenyi, Kota Cimahi, Jawa Barat. Pemirsa, truk pengangkut air mineral ini terguling usai menabrak pembatas jalan di ruas tol Padalenyi, tepatnya di kilometer 128 Kota Cimahi. Peristiwa kecelakaan ini menjadi tontonan warga sekitar. Kecelakaan tunggal bermula saat truk diduga melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Jakarta menuju Cileunyi. Setiba di lokasi, pemirsa, sopir hilang kendali hingga menabrak pembatas kemudian terguling. Diduga sopir dalam kondisi mengantuk saat berkendara. Sopir truk langsung dibawa ke Mako PJR Polda Jawa Barat. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan terus berada di barisan terdepan bersama bangsa Palestina. Selain dukungan politik, Indonesia juga terus memberikan dukungan kemanusiaan, termasuk menyiapkan pengiriman kapal rumah sakit ke Gaza. Jumlah korban tewas akibat serangan Zionis Israel ke Gaza telah mencapai lebih dari 22.000 jiwa. Ironisnya, 70% di antara para korban tewas adalah perempuan dan anak-anak. Pemerintah Indonesia menegaskan akan terus berada di barisan terdepan bersama bangsa Palestina untuk memperjuangkan hak mereka. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut Indonesia terus memberikan dukungan politik untuk Palestina. Salah satunya dengan memberikan argumen dalam proses pembentukan advisory opinion di sidang Mahkamah Internasional. Selain itu, dukungan kemanusiaan juga terus diberikan, salah satunya dengan menyiapkan pengiriman kapal rumah sakit. Bantuan kemanusiaan untuk Gaza dilepas langsung oleh Bapak Presiden, dan saat ini kita sedang mempersiapkan pengiriman kapal rumah sakit. Kita masih menunggu clearance dari beberapa otoritas terkait. Jelang akhir tahun lalu, Retno Marsudi dan beberapa menlu dari negara OKI melakukan pertemuan dengan badan-badan internasional serta badan PBB yang khusus menangani Gaza, yaitu ICRC dan UNRWA. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Anda kembali di iNews Pagi bersama saya Yasmin Natania dan rekan saya Brema Natenaya. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat menunda sidang pembacaan vonis terdakwa kasus gratifikasi dan pencucian uang mantan pegawai Dirjen Pajak Rafael Alun Trisambodo. Sidang ditunda karena hakim belum merampungkan berkas putusan untuk Rafael.
Sidang pembacaan vonis terhadap terdakwa kasus gratifikasi dan pencucian uang Rafael Alun seharusnya dijadwalkan pada hari Kamis siang di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat. Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Suparman Nyompa. Awalnya direncanakan dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat, namun ditunda hingga pukul 13. Majelis Hakim akhirnya menunda sidang pembacaan vonis dengan alasan belum merampungkan berkas putusan untuk Rafael Alun Trisambodo. Jaksa penuntut umum menuntut Rafael Alun bersalah melakukan gratifikasi sejak tahun 2002 dan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan istrinya Ernie Meike. Jaksa menuntut hukuman 14 tahun penjara dan membayar denda 1 miliar rupiah subsidiar kurungan 6 bulan penjara. Rafael juga dituntut membayar uang pengganti sebesar 18,9 miliar rupiah. Sidang pembacaan vonis rencananya akan dilakukan pada hari Senin 8 Januari 2024 mendatang. Pemirsa, ratusan orang mendatangi Kementerian Perdagangan menuntut Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan diproses hukum karena dianggap menistakan agama. Massa menilai Zulhas mempermainkan gerakan sholat untuk kepentingan politik. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Massa dari Forum Pemuda Islam Indonesia menggelar aksi di kantor Kementerian Perdagangan Jakarta. Mereka menuntut agar Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan diproses hukum karena dianggap menistakan agama. Massa terdiri dari beberapa elemen seperti Gerakan Pemuda Islam, Aliansi Santri Indonesia, dan Perhimpunan Pemuda Nusantara. Pengunjuk rasa menilai Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu mempermainkan gerakan sholat untuk kepentingan politik. Untuk itu mereka menuntut aparat tidak membiarkan kasus ini dan segera memproses hukum. Sampai saat ini Pak Zul ini belum minta maaf kepada publik, khususnya kepada umat Islam. Dan untuk laporan-laporan proses hukum yang pernah dilaporkan oleh teman-teman yang lain, itu sampai saat ini masih belum diproses. Oleh sebab itu kita melaksanakan aksi ini untuk meminta keadilan terhadap Pak Zulkifli Hasan agar dia diproses secara hukum secara seadil-adilnya. Massa berjanji akan menggelar aksi dengan jumlah orang lebih banyak lagi jika tuntutan mereka tidak terpenuhi. Bawaslu Jakarta Pusat memutuskan Gibran melanggar aturan saat bagi-bagi susu di acara Car Free Day. Sementara saat diperiksa, Gibran membantah ada unsur politik dalam kegiatan tersebut. Bawaslu Jakarta Pusat memutuskan perkara Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka yang membagikan susu di acara Car Free Day sebagai pelanggaran. Meski melanggar, hal itu bukanlah termasuk pelanggaran hukum pemilu. Dalam surat putusannya, Bawaslu Jakarta Pusat meneruskan hasil temuan ke Bawaslu DKI Jakarta untuk memberikan rekomendasi kepada instansi terkait. Bawaslu Jakarta Pusat menduga kegiatan bagi-bagi susu itu terdapat unsur kepentingan politik dengan melibatkan calon anggota legislatif dan cawapres yang didukung parpol. Sementara usai diperiksa Bawaslu Jakarta Pusat Rabu siang, Gibran mengklaim tidak ada muatan politik dalam kegiatan bagi-bagi susu yang dilakukannya. Namun Gibran menerima putusan Bawaslu Jakarta Pusat. Ia pun akan mengevaluasi kegiatan pembagian susu. Jadi akan ada evaluasi, Mas. Sebelumnya Bawaslu Pusat telah jauh-jauh hari memutuskan bahwa kegiatan Gibran di Car Free Day bukanlah pelanggaran. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 12 orang aparatur sipil negara pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat dilaporkan ke Bawaslu Kota Bekasi atas dugaan ketidaknetralan ASN dalam pemilu 2024. Pasalnya, pejabat Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhammad bersama 11 ASN Pemkot Bekasi berfoto dengan memamerkan jersey bernomor punggung 2.
Foto 12 orang aparatur sipil negara pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat ini dibanjiri kritik publik. Pasalnya, pejabat Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhammad bersama Ketua Satpol PP Kota Bekasi dan 10 camat berfoto usai pertandingan sepak bola antar kecamatan Kota Bekasi di lapangan Stadion Patriot Candrabaga memamerkan baju olahraga atau jersey bernomor 2. Foto viral ini dinilai berbau politis karena diduga melanggar netralitas ASN. Bawaslu Kota Bekasi menggelar pleno bersama Komisioner Bawaslu Kota Bekasi. Integritas, nah tentunya jika nanti ditemukan melanggar, tentu kami akan menindak tegas, yaitu melalui kode etik ASN. Seperti itu sih. Bu, untuk pelaporan dari warga sipil atau organisasi? Dari warga sipil lah sebagai bentuk dari partisipasi. Sementara penjabat atau Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhammad beralasan jersey tersebut disiapkan Bank Jawa Barat sebagai sponsor, spontan dan tidak direkayasa. Yang tersisa di susunan semua kecamatan itu mulai dari nomor 2 sampai nomor 24. Nah, pada saat setelah pembukaan kita akan melakukan foto bersama, ya kan? Melakukan foto bersama. Terus para camat mengambil kaosnya di meja yang sudah disiapkan oleh panitia. Nah, otomatis yang terambil itu adalah kaos dengan nomor punggung. Ke-12 ASN Pemkot Bekasi tersebut telah dilaporkan oleh organisasi kepemudaan ke Bawaslu Pemkot Bekasi pada 2 Januari lalu. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD memprotes simulasi surat suara Pilpres yang hanya memuat 2 nama pasangan calon presiden dan wakil presiden. Mahfud pun mengajukan komplain langsung kepada Ketua KPU Pusat Hasyim Asyari. Menko Polhukam yang juga cawapres nomor urut 3, Mahfud MD telah mengajukan komplain kepada KPU atas simulasi surat suara yang hanya menampilkan 2 kolom paslon presiden dan wakil presiden. Mahfud telah meminta kepada Ketua Umum KPU, Hasyim Asyari, untuk memperbaiki simulasi suara yang meniadakan kolom paslon nomor urut 3 tersebut. Pak Hasyim, Ketua KPU, sudah saya komplain kok ada kayak gini. Lalu dia bilang itu simulasi dari ITB dan itu akan kita koreksi, mau diperbaiki. Ya minimal 4 lah, dia bilang. Kalau tidak 1, 2, 3, 4, sehingga semuanya bisa terbuka. Dan itu sudah ada jawaban Pak Hasyim. Tapi merasa resmi dirugikan, Pak? Merasa dirugikan nggak? Karena kan sudah berlangsung juga Pak beberapa daerah, Pak. Ya, tapi harus diperbaiki. Sementara itu terkait polemik surat suara simulasi pada Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang hanya ada 2 kolom, KPU Surakarta hanya menjalankan sesuai arahan KPU Pusat yang mengacu pada surat nomor 1447. Memang kita ini KPU Kabupaten Kota akan melaksanakan perintah secara hierarkis. Nah, kita adalah lembaga pelayanan publik. KPU ini juga lembaga hierarkis yang mana kita harus taat dan patuh terhadap perintah baik KPU Provinsi maupun perintah KPU RI. Jadi jelas KPU Surakarta itu sama dengan KPU Kabupaten di seluruh Indonesia memedomani surat 1447 dalam hal salah satunya melaksanakan simulasi. Jadi soal materi, kemudian desain surat suara ada include di surat 1447. Badan Pengawas Pemilu Provinsi Banten mempertanyakan simulasi pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil suara Pilpres 2024. Dalam simulasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten dan Kota di Banten hanya mencantumkan 2 paslon pada surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden. Tidak hanya di Banten, PDIP Solo juga memprotes simulasi surat suara Pilpres dari Komisi Pemilihan Umum. Gara-gara simulasi surat suara hanya menampilkan 2 kolom pasangan calon presiden dan wakil presiden. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berkampanye di Cimahi, Jawa Barat. Dalam kampanyenya, Anies menyatakan akan wujudkan perubahan ekonomi dan juga reformasi hukum yang lebih baik. Kedatangan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan disambut riuh pendukungnya di Gedung Islamic Center Ciamis, Jawa Barat.
Dalam pidatonya, Anies mengusung tema perubahan dan mengajak warga agar memilih pasangan yang bisa membawa perubahan ekonomi dan reformasi hukum menjadi lebih baik. Jika terpilih, Anies bertekad bisa bekerja sama dengan menguatkan legislatif. Bisa melakukan perubahan, untuk bisa melakukan perubahan, maka kita harus bisa bukan hanya menang di Pilpres, tapi legislatif juga kita harus kuat. Usai menemui warga Ciamis, Anies melanjutkan kampanyenya di wilayah Tasikmalaya. Sementara pasangan Anies yakni Caimin berkampanye di wilayah Garut, Jawa Barat. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim, iNews melaporkan. Ganjar Pranowo, calon presiden Partai Perindo nomor urut 3, menemui para petani di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Ganjar menyerap aspirasi para petani dan menyoroti tingginya harga beras. Tiba pada pukul 10 pagi, kehadiran Ganjar Pranowo disambut meriah. Dalam kunjungannya, Capres Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga menyempatkan diri untuk menabur pupuk sebelum berdiskusi dengan para petani. Dalam diskusi santai, Ganjar menyerap segala aspirasi petani serta menyoroti harga beras yang masih tinggi. Ya sebenarnya kalau kita ingin produksinya berlebih atau produksinya sesuai dengan target atau kualitasnya meningkat, maka mesti ada modernisasi. Bisa dengan mekanisasi menggunakan asintan yang baik, saprotan-saprodinya dipenuhi, sehingga kemudian cara budidaya kita akan makin berkualitas sehingga produktivitas tinggi. Kalau produktivitas tinggi, akhirnya suplai kita akan cukup dan harga beras tidak tinggi seperti sekarang yang nggak mau turun-turun. Inilah yang kita mesti perhatian, maka kita mesti punya komitmen sungguh-sungguh bahwa di sisi hulu pertanian pupuknya subsidinya jangan dikurangi, memang masyarakatnya butuh kok. Datanya saja yang diperbaiki agar penyalurnya tepat sasaran. Menurut Ganjar, para petani harus memanfaatkan modernisasi untuk meningkatkan produksi dan menghasilkan budidaya yang semakin berkualitas. Pemirsa, menyasar warga prasejahtera, relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD mengadakan bazar beras murah di Lombok Timur. Relawan Ganjar Mahfud Nusa Tenggara Barat menggelar bazar beras murah di daerah Pringasela, Kabupaten Lombok Timur. Di bazar beras murah ini, warga bisa mendapatkan 2 kg beras hanya seharga Rp10.000 saja. Bazar beras murah diharapkan bisa meringankan beban ekonomi warga di tengah kelonjakan harga pangan. Sementara warga mengharapkan bazar murah kembali digelar, tak hanya beras namun juga kebutuhan pokok lainnya. Pengeluaran yang mestinya untuk beli beras sudah bisa beli keperluan yang lain, lebih hemat. Pokoknya mantap. Harapannya untuk kedepannya lebih sering lagi untuk adain bazar. Tidak hanya beras ya, harapannya kita itu mungkin untuk sembako yang lainnya seperti minyak, telur, dan kuotanya lebih besar lagi karena... Sosialisasi paslon Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud lewat berbagai kegiatan bermanfaat untuk masyarakat terus digelar. Di antaranya aksi bersih-bersih kawasan pantai di Banten dan layanan terapi pengobatan gratis untuk warga di Nusa Tenggara Barat. Relawan Ganjar Mahfud Nusa Tenggara Barat mengadakan layanan terapi pengobatan gratis untuk warga di Desa Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Ratusan warga mendaftarkan diri untuk mendapat beberapa jenis terapi, di antaranya terapi totok telur, terapi listrik untuk peredaran darah, hingga terapi jari petir, di mana tiap terapi memiliki manfaatnya masing-masing untuk kesehatan. Kegiatan ini diharapkan bisa membantu warga prasejahtera yang sulit mendapatkan akses layanan kesehatan. Perayaan malam pergantian tahun 2024 menyisakan tumpukan sampah di kawasan pantai Banten Selatan, Kabupaten Pandeglang, Banten. Dengan kondisi itu, relawan Gardu Ganjar bergerak memperhatikan lingkungan dengan menyapu bersih sampah-sampah di sekitar pantai. Koordinator relawan Oji Fahru Rozi mengatakan kegiatan ini selaras visi misinya Ganjar Mahfud dalam menyapu bersih koruptor Indonesia sehingga bersinergi dengan masyarakat yang cinta tentang kebersihan lingkungan. Budidaya rumput laut menyimpan potensi besar yang belum tergali secara maksimal untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
Oleh karena itu, relawan Sri Kandi Ganjar menggelar edukasi budidaya pembibitan rumput laut di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Usai pelatihan, para peserta didorong untuk mempraktekkan teori yang dipelajarinya pada musim timur sekitar pertengahan tahun ini, yakni antara Juli hingga Agustus 2024. Di Yogyakarta, relawan Sri Kandi Ganjar mengajak perempuan milenial Yogyakarta semakin kreatif lewat workshop membuat cupcake dekoratif. Selain rasanya enak dan tampilannya yang cantik, cupcake dekoratif memiliki nilai jual cukup tinggi di pasaran saat ini, tergantung kualitas bahan baku dan tingkat kesulitan dalam pembuatannya. Sehingga para peserta pun bisa membuka usaha usai workshop untuk mendapatkan keuntungan atau sekedar menambah pendapatan di sela-sela aktivitas mereka. Relawan santri dukung Ganjar menggelar kegiatan pelatihan UMKM membuat jamu bagi ibu-ibu Majelis Taklim Al-Hidayah di Desa Haji Mena, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Koordinator relawan Yafril Mahesa mengatakan kegiatan dilakukan sebagai implementasi dari 17 program Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres Mahfud MD. Selain menggelar pelatihan pembuatan jamu, juga digelar doa bersama untuk kemajuan Indonesia dan pemilu 2024. Untuk meningkatkan solidaritas antar milenial di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, relawan Ganjar Millennial Center mengadakan turnamen e-sport MLBB. Kegiatan ini bertujuan sebagai bentuk pemberdayaan potensi milenial untuk memberikan sarana dalam mengembangkan kemampuan yang dimiliki. Hal itu selaras dengan visi misi Ganjar Pranowo Mahfud MD yang menyasar milenial dengan berusaha memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan mereka di era digital, salah satunya di bidang e-sport. Pemirsa, Partai Perindo makin dicintai masyarakat dengan beragamnya program yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat kecil. Salah satunya adalah bazar murah dan juga pengobatan gratis. Partai bernomor urut 16 ini pun didoakan dapat menang pada pemilu 2024 mendatang dan menjadi partai yang memperjuangkan kesejahteraan di Indonesia. Warga Blok S Kebayoran Baru Jakarta Pusat antusias mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar murah yang digelar Partai Perindo di daerah mereka. Mereka dapat memeriksakan kesehatan sekaligus membeli minyak goreng dengan harga Rp5.000 dan beras Rp5.000. Bersyukur banget, sekarang kan lagi susah ya. Maksudnya dapat kayak gini kebantu banget kita sebagai ibu rumah tangga. Oh, mudah-mudahan dia maju terus, Pak, naik gitu calegnya gitu, partainya langsung naik gitu. Ya semoga bisa memajukan Indonesia, bisa menambah makmur rakyat kecil gitu. Bazar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis ini dihadiri langsung Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo, dan Ketua Umum Kartini Perindo, Liliana Tanu Sudibyo, yang juga merupakan caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta II. Program ini menjadi bentuk komitmen dan kepedulian Partai Perindo dalam memperjuangkan masyarakat. Itulah sebabnya kita sebagai kader-kader dari Partai Perindo, kita memperjuangkan aspirasi rakyat untuk mereka selalu naik kelas, mereka menjadi lebih mapan dan mereka menjadi sejahtera. Ya, harapan saya begini, tolong bantu kami jadikan kader-kader dari Partai Perindo duduk di Dewan, baik DPR RI maupun di DPRD DKI sebagai wakil rakyat. Saya akan pastikan bahwa mereka bekerja untuk perjuangkan kesejahteraan rakyat yang membutuhkan. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo memastikan Partai Perindo akan berjuang untuk mewujudkan Indonesia sejahtera bersama pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden beradu strategi untuk mencari simpati dari pemilih muda dengan menggunakan media sosial. Dari data KPU RI, pemilih muda menjadi kelompok pemilik hak suara terbesar, yakni 55,6% dari daftar pemilih tetap pemilu 2024. Pemilihan Presiden 2024 semakin dekat. 3 pasangan calon beradu strategi mendapat simpati dari masyarakat termasuk dari pemilih pemula. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menggunakan media sosial TikTok. Ganjar melakukan siaran langsung sebagai cara berinteraksi dengan anak muda.
Waalaikumsalam. Kamu di mana, Ibnu? Bentar Pak, ini saya mau nyalain kamera saya. Halo Pak. Wah, itu udah nyala. Sehat Ibnu Pak? di mana, Ibnu? Hal serupa juga dilakukan calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD. Mahfud melakukan siaran langsung TikTok dan membahas klub sepak bola Manchester United. Tanyanya Pak Mahfud, MU kan kemarin kalah lagi. Kasih tips dong ke Ten Hag supaya tahun 2024 bisa masuk Champions League. Yang penting dari semua itu, kemenangan itu diperoleh secara satria. Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan juga memanfaatkan fitur siaran langsung di TikTok. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini berinteraksi dengan Gen Z dan memberikan nasihat seputar persoalan anak-anak muda. Julukan Abah Online pun diberikan ke Anies Baswedan. Sementara itu, sejak awal kampanye, pasangan calon Prabowo Subianto dikenal media sosial melalui joget gemoynya. Gimik ini juga sempat banyak dibicarakan oleh generasi muda. Berdasarkan data KPU, generasi milenial dan Z disebut paling aktif di media sosial dan menjadi kelompok pemilik hak suara terbesar, yakni 55,6% dari daftar pemilih tetap pemilu 2024. Terkait pemilih muda ini, Arus Survei Indonesia atau ASI merilis hasil survei terbarunya mengenai Capres-Cawapres pilihan Gen Z. Hasilnya, pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD paling banyak dipilih oleh Gen Z dengan elektabilitas 34,9%. Kemudian disusul pasangan Prabowo Gibran dengan elektabilitas 33,1%. Sementara elektabilitas Anies Muhaimin 26,1%. Tim Liputan iNews melaporkan. Sopir taksi di Bali memeras dan mengancam 2 WNA dengan senjata tajam. Informasi akan hadir usai jeda berikut. Satu keluarga mengalami kecelakaan tunggal di jalur turunan tajam Gotekan, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Akibat kecelakaan ini, keempat korban mengalami luka-luka. Kecelakaan ini terjadi di turunan tajam Gotehan, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Sepeda motor yang dikendarai satu keluarga terdiri dari anak, ibu, dan bapak menabrak dinding penyelamat dan terpental. Ayah dan anak luka di dada karena benturan setir, sedangkan ibu dan anak perempuan terpental. Ironisnya, sang ibu saat kecelakaan sedang hamil 6 bulan. Kecelakaan ini terjadi diduga rem kendaraan sepeda motor sudah blong. Dari arah Batu ke pulang ke Pacet, arah Pacet. Terus itu kalau kecepatannya gimana? Kenceng gimana? Kecepatannya kurang lebih ya sekitar 70-an. Karena memang fungsi remnya itu los. Keempatnya dalam kondisi selamat dan sudah dievakuasi oleh tim relawan ke Rumah Sakit Sumber Gelaga. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, seorang anggota Dishub terbawa di atas kap mobil di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Peristiwa ini berawal dari kekesalan pengendara terhadap anggota Dishub yang sedang bertugas. Buka. Kenapa? Lu rekam ngapain? Buka. Ya gua kan ngerekam. Kenapa? Kooperatif. Ya kenapa? Bukan. Lu ngapain ngerekam? Itu kenapa? Kenapa lu? Kenapa? Beginilah video viral di mana seorang petugas Dishub terbawa di atas kap mobil yang melaju kencang terjadi di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Menurut Kasudin Hub Jakarta Selatan, peristiwa tersebut berawal dari adu mulut antara pengendara mobil dan petugas Dinas Perhubungan yang bertugas. Adu mulut dipicu mobil yang bolak-balik di sekitar lokasi, namun ketika diberhentikan,
Pengemudi justru tancap gas sehingga petugas di sub bernama Yan Iskandarsyah terbawa hingga ke kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Melintas berulang kali dan itu sambil melakukan video, merekam video dan menggunakan handphonenya sambil dilihat petugas dia sambil mengacukan jari tengahnya. Nah karena sampai ke 4 kalinya petugas kita merasa terganggu dan bermaksud untuk menanyakan apa maksud dari yang bersangkutan melakukan hal itu. Nah akhirnya coba untuk melaju kendaraannya, ketika saya dekati beliau langsung tancap gas sehingga saya dengan refleks megang wiper, saya loncat ke kendaraan tersebut, saya megang ke mobil Avanza tersebut, dia langsung tancap gas dan membawa kendaraannya itu dengan begitu cepat, lanjut zigzag dia bawa kendaraannya. Kasus ini berakhir damai setelah pemilik mobil bernama Andika meminta maaf. Kedua pihak telah bertemu di gedung Ditlantas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi, iNews melaporkan. Viral di media sosial, video pertengkaran antara sopir taksi dan juga warga negara asing di Kuta, Badung, Bali. Sopir tersebut diduga memaksa meminta ongkos taksi sebesar $50 Amerika hingga mengancam dengan senjata tajam. Video pertengkaran sopir taksi dan 2 penumpang WNA di Seminyak, Kuta, Badung, Bali viral di media sosial. Dua WNA tersebut berteriak ketakutan lantaran sopir berusaha menganiaya mereka. Tak hanya itu, sopir ini bahkan mengancam hingga mengeluarkan senjata tajam. Dua WNA ini pun memberikan sejumlah uang, namun sopir tak terima dan meminta lebih. Akhirnya sopir meminta paksa kedua WNA untuk turun, hingga membuat mereka ketakutan dan berteriak meminta tolong. Peristiwa ini bermula saat kedua WNA dan sopir berdebat soal ongkos taksi. Sopir taksi memaksa meminta ongkos sebesar $50 Amerika atau sekitar Rp775.000. Sementara dua WNA ini hanya bersedia membayar Rp50.000. Meski WNA telah menolak dan mengancam akan melapor ke polisi dan Kedubes Amerika Serikat, sopir taksi tetap memaksa dan enggan menurunkan keduanya hingga berujung pengancaman dengan senjata tajam. Polisi menyebut kejadian berlangsung di sepanjang Jalan Kayu Aya Seminyak, mulai dari Kudeta hingga Hotel The Legian. Identitas sopir taksi telah diketahui dan tengah dicari keberadaannya. Kasus ini tengah ditangani Polresta Denpasar. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Beraksi di 5 TKP di wilayah Kota Padang, seorang residivis kasus pencurian kembali ditangkap oleh tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang. Penangkapan pelaku ini usai kedapatan mencuri sebuah laptop dan juga ponsel di dalam sebuah masjid. Dalam rekaman CCTV di salah satu rumah warga di kawasan Padang Barat, Kota Padang, nampak pelaku keluar dari sebuah masjid dengan membawa laptop yang disembunyikan di dalam bajunya, lalu kabur menggunakan sepeda motor. Berdasarkan rekaman CCTV tersebut, identitas tersangka yang diketahui bernama Roni, seorang mantan anggota TNI yang dipecat karena kasus pencurian dan sudah menjadi residivis, digerebek oleh tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang saat bersembunyi di rumah orang tuanya di daerah Kampung Jua, Kecamatan Lubek, Kota Padang. Tersangka berhasil diringkus tanpa perlawanan. 1 unit sepeda motor yang digunakan tersangka saat beraksi turut diamankan. Selanjutnya petugas melakukan pengembangan ke lokasi penadah barang hasil curian pelaku di daerah Arai Pinang dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 unit laptop dan 3 unit ponsel. Bersama barang bukti, tersangka digelandang ke Mapolresta Padang guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Jam 11 saya bangun, udah saya dapati laptop yang biasanya di atas meja saya taruh udah hilang gitu bang. Nah, di sana saya coba tengok CCTV di depan, karena di depan ada CCTV yang kebetulan itu ngadapnya ke musola saya bang. Nah, saya lihat ternyata di CCTV itu ada seseorang masuk ke dalam musola, terus mengambil laptop dan kebetulan yang bersangkutan atau tersangka udah residivis juga. Kasus yang sama? Kasus yang sama. Itu keluar masuk rumah yang lengah, yang kosong, dijebol dengan cara merusak, diambil barang-barang berharga, sehingga dapat berhasil diamankan
kita akan melakukan pengembangan lagi di lapangan untuk TKP-TKP lainnya. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Informasi olahraga pemirsa, tim U20 Indonesia menggelar pemusatan latihan tahap kedua di lapangan A Senayan, Jakarta. 34 pemain menjalani pemusatan latihan untuk persiapan berbagai kompetisi, termasuk Piala AFF U19 pada Juli mendatang. Tim U20 Indonesia menggelar pemusatan latihan tahap kedua pada Kamis pagi di lapangan A Senayan, Jakarta setelah menjalani tahap pertama di Qatar Desember lalu. Skuad Garuda Nusantara bakal memanfaatkan talenta dari berbagai liga lokal. Bahkan pemain diaspora juga turut diberi kesempatan menunjukkan kualitasnya. Adapun 34 pemain menjalani pemusatan latihan untuk persiapan berbagai kompetisi mulai dari Piala AFF U19, persiapan kualifikasi Piala Asia U20 2024, hingga Piala Dunia 2025 U20 di Chile. Dan kami putuskan dia terpilih atau tidak terpilih setelah mendapatkan banyak informasi tentang pemain, baru kami putuskan dia terpilih atau tidak terpilih, yang nanti akan kita lanjutkan pembinaannya sampai nanti ada di Juli AFF U20 atau U19, dan setelah itu kualifikasi AFC, dan nanti juga tim ini sesuai dengan apa arahan dari Ketua Umum akan kita tata sampai menjadi generasi baru pesepak bola Indonesia ke depan. Kita masih seleksi juga ya, karena hari ini kita juga ada 34 pemain, dan itu juga setiap harinya Coach Indra masih seleksi, dan setiap minggunya ada internal game dan evaluasi siapa yang dipulangkan dan siapa yang stay. Skuad asuhan Indra Syafri itu juga akan melakukan beberapa uji coba pertandingan dengan beberapa negara pada Januari ini. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri memimpin langsung rapat TPN Ganjar Mahfud di Gedung TPN Menteng, Jakarta Pusat. Rapat kali ini dihadiri Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud, pimpinan parpol pendukung dan Ketua TPN Arsyad Rashid. Tidak hanya mendengarkan hasil kinerja TPN serta memantapkan strategi pemenangan, rapat juga membahas persiapan debat ketiga yang akan digelar pada Minggu 7 Januari 2024. Ada masukan terkait dengan itu dan secara teknis sedang dipersiapkan oleh tim. Secara garis besar ya tentunya itu ada tim khusus nanti yang melatih ya, kan sudah dibentuk timnya. Ada pembicaraan sendiri, ada latihan-latihan sendiri, tapi tadi dibicarakan secara umum saja. Di sisa waktu jelang pemungutan suara, TPN juga kembali mengatur strategi pemenangan dan membahas potensi kecurangan pemilu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Anda kembali di iNews Pagi. Kita ke informasi berikutnya. Isu pertahanan dan juga keamanan menjadi perhatian jelang debat ketiga calon presiden Pilpres 2024. Saat menjabat Kementerian Pertahanan, Prabowo disebut kerap memperbarui alutsista yang menelan anggaran fantastis dari APBN. Isu pertahanan dan keamanan menjadi sorotan dalam debat ketiga calon presiden Pilpres 2024. Hal tersebut terjadi karena Capres Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, anggaran Kemhan sejak Prabowo menjabat melonjak 28%. Anggaran Kementerian Pertahanan periode 2020 atau 2024 telah disepakati 20,75 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 325 triliun rupiah. Namun 2020 hingga 2024 naik menjadi 25 miliar dolar atau setara 386 triliun rupiah. Pada tahun 2018 anggaran Kemhan sebesar 106,68 triliun rupiah dan pada tahun 2020 anggaran Kemhan menjadi 136,87 triliun rupiah. Sedangkan anggaran Kemhan pada periode 2020 hingga 2024 mencapai hampir 700 triliun rupiah. Anggaran pertahanan naik 4 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 61,7 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan peningkatan anggaran alutsista Kementerian Pertahanan berasal dari pinjaman luar negeri. Namun untuk Kemenhan ini ada alokasi yang cukup signifikan, yaitu dari pinjaman luar negeri. Untuk tahun 2020 hingga 2024
waktu itu sudah disetujui oleh Bapak Presiden 20,75 miliar US dollar untuk periode 2020-2024. Nah, kemarin karena adanya berbagai perubahan, maka alokasinya dinaikkan untuk 2024 menjadi 25,0 billion US dollar. Jadi terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari 20,75 miliar US dollar ke 25 miliar US dollar. Itu yang kemarin disepakati. Sejak menjabat Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto sangat aktif memperbaharui alutsista. Pembaharuan alutsista ini tentu saja tidak murah dan diketahui belanja dari kementerian yang dipimpin Prabowo Subianto termasuk salah satu anggaran jumbo dalam APBN. Tiga capres kembali bertemu di panggung debat. Semakin panas. Rakyat tidak percaya kepada proses demokrasi yang sekarang. Mas Anies. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Segera kita bereskan undang-undang perampasan aset dan untuk pejabat yang korupsi bawa ke Nusa Kambangan. Saksikan debat ketiga Pilpres 2024 Minggu 7 Januari pukul 4 sore live di iNews. Pemirsa jangan lupa saksikan debat Capres di Ayus TV Minggu 7 Januari 2024 pada pukul 4 sore. Kita ke informasi berikut ya pemirsa, 6 oknum TNI sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengeroyokan terhadap relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah. Kadis Pendat Brigjen TNI Kristu Meisyanturi pun berbincang dengan salah satu korban dan mengaturkan permohonan maaf bagi warga Boyolali. Kami ingin tahu Pak, versi Bapak, apa sebetulnya yang terjadi waktu itu Pak? Ketika saya pulang dari acara sosialisasi Pak Ganjar, saya di acara di lampu merah, saya dihampiri oleh 2 orang Pak, hampir 2 orang, lalu saya dipukulin di lampu merah itu tersebut, lalu saya dimasukkan ke pos penjagaan Pak. Sempat dibawa ke pos penjagaan? Dibawa ke pos penjagaan. Oke. Di dalam saya disuruh buka baju. Terus di dalam pos penjagaan tersebut saya sempat dipukulin juga Pak. Di area kepala, badan. Tunggu dulu, sampai di sana alasannya waktu itu apa sampai dibawa ke pos penjagaan Pak? Nggak ada dialog apa-apa Pak. Ditarik aja begitu? Iya, langsung dimasukkan ke pos penjagaan tersebut. Bapak sempat tanya? Enggak sempat tanya saya Pak. Oke. Saya dipukulin terus. Ada waktu itu sendiri Pak atau ada teman yang lain atau rekan yang lain? Pertama sendiri saya Pak. Oke. Waktu itu sendiri dan ternyata ketika di pos penjagaan ternyata lebih dari 1 orang, gitu Pak? Iya. Setelah saya itu selang beberapa saat ada teman-teman saya yang menuju ke pos penjagaan tersebut Pak. Apa yang waktu itu disampaikan? Tentu saja nggak serta-merta dong, tiba-tiba langsung tarik, langsung pukulin dan lain sebagainya. Barangkali ada umpatan atau semacam informasi, bahasa yang disampaikan oleh oknum waktu itu? Nggak ada kata-kata apapun Pak. Oh. Oke. Kalau waktu itu, ini Pak, informasinya kan simpang siur, tapi kami harus juga pastikan. Apakah Anda salah satu pengendara sepeda motor yang menggunakan knalpot bising? Iya. Tapi posisi di lampu merah itu saya nggak geber-geber knalpot saya Pak. Oke. Dan posisi lampu merah itu berdekatan ya dengan berdekatan. Markas TNI waktu itu. Iya berdekatan Pak. Oke. Dan waktu itu ada peringatan nggak ke teman-teman Bapak supaya nggak bising, supaya nggak geber-geber sepeda motor gitu? Nggak ada peringatan apapun, nggak ada kata-kata apapun Pak. Apa yang terjadi di sini tentu saja sudah diambil tindakan yang cepat dan terukur tentu saja oleh petugas untuk memastikan 6 orang menjadi tersangka. Tapi disebutkan pelakunya tidak hanya 6 orang, Pak. Bagaimana penjelasannya? Oke, jadi sebelumnya pimpinan TNI Angkatan Darat mengucapkan permohonan maaf kepada masyarakat Boyolali atas terjadinya kasus penganiayaan atau main hakim sendiri dari oknum prajurit Kompis 8B Yonip 408 Subrasta. Dan kami juga berdoa atau berharap agar Mas Slamet Aldono
dan teman-teman yang menderita luka-luka bisa segera pulih kembali, Mas. Gitu ya. Kemudian kejadian ini memang terjadi pada tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 11. Gitu ya. Jadi pada saat itu anggota kita ini sedang bermain poli atau olahraga, kan itu hari libur ya. Betul. Nah, kemudian mereka melihat ada konvoi yang melalui Jalan Perintis Kemerdekaan, itu persis tepat di depan markas Kompis 8B yang di depan 08 gitu ya. Nah, kalau memang di rekaman itu sendiri, rekaman CCTV yang kita lihat itu sepintas langsung anggota melakukan pemukulan terhadap teman-teman tadi, gitu, tadi ya, gitu ya. Tetapi kan proses ini tidak hanya 30 detik itu kalau kita lihat di CCTV. Yeah. Ada proses sebelumnya, gitu. Jadi konvoi ini juga panjang, tidak hanya konvoi hanya yang terekam di CCTV itu tadi. Nah, jadi hasil pemeriksaan kita menyatakan kepada anggota tadi, oknum tadi, bahwa mereka sudah mengingatkan yang mungkin yang rangkaian depan ya, jangan geber-geber di depan kami, depan markas kami ini. Jadi ada upaya peringatan tadi baru disampaikan. Kalau yang dari keterangan yang kita dapat, termasuk dari masyarakat dan sekitarnya juga, mereka menginginkan jangan sampai ada geber-geber itu di depan markasnya Unifon 8 tadi gitu. Penyampaian itu disampaikan ke siapa, Pak? Apa? Penyampaian peringatan itu disampaikan ke siapa? Itu kan rombongan banyak. Rombongan panjang, depan dan belakang gitu ya. Mungkin si kayak Mas Lama Anonis saya nggak tahu posisinya ada di mana dia. Nah, jadi gitu. Kemudian akhirnya karena masih berlalu mungkin puncak kekesalan mereka, nah terjadilah kasus penganiayaan ini. Nah ini memang kita sayangkan terjadi kasus penganiayaan, kasus main hakim ini. Itu tidak bisa kita benarkan. Apapun ceritanya tidak bisa benarkan. Dan atas perintah dari pimpinan TNI Angkatan Darat, kita dengan cepat merespon, kita tangkap, langsung kita tangkap, kita tahan untuk melakukan proses hukum. Kemarin ada 15 orang yang sudah kita tahan. Ada 15 orang. Untuk kita mintai keterangan, ya, ditahan.